Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk tugas akhir kalian diminta untuk membuat film pendek yang berdurasi minimal 10 menit. Kalian bisa memilih salah satu dari 10 genre yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bu, kelompoknya buat sendiri kah, Bu? Kelompoknya sudah Ibu tentukan. Berikut nama-namanya. Yang pertama yaitu Arya, Naila, Zulmi, Taufik, dan Zahra Fatira. Wah, kita sekelompok, Jul. Oh iya, mantap. Ini kita bahas mau bikin film apa kita? Film horor aja sih. Ken Arya jadi hantunya. Kenapa gak ada kami yang jadi hantunya? Ini kita buat film komedi. Susah ya bikin skrip komedi. Serah deh, yang penting bukan film romantis. Gimana kalau kita ke tempat bersejarah, terus kita bikin film dokumenter perjalanan kita ke sananya? Kayak mana? Boleh tuh, tapi mau kemana kita? Kalian tahu tempat wisata Batu Banama nggak sih? Aku kok itu yang batunya ada legendanya kan? Di mana Batu Banama tuh? Batu Banama itu udah ada di kanan kiri. Duh, kayak kejauhan deh. Ada apa-apa, sambil jalan ya kita. Kapan nih kita berjalan kayak ini ya loh? Ya anjing, gimana kalau kita ke musim balang aja? Nah, situ aja dekat. Apa kita ke sana? Hari Sabtu aja kayak apa? Boleh. Jam berapa kita berangkat ya? Jam 7 atau 8 pagi, Ja. Boleh tuh. Ya udah, gaskan, berangkat. Tengah kekayaan alam Kalimantan Tengah, terdapat sebuah tempat yang menyimpan jejak-jejak budaya yang kaya. Selamat datang di Museum Balanga, Kota Palangkaraya. Untuk mempelajari warisan budaya yang kaya dan inspiratif di museum ini, biaya tiket masuknya sangat terjangkau. Kita hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp2.500. Museum Balanga ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Museum Balanga menjadi jendela bagi para pengunjung untuk memahami sejarah dan kekayaan budaya suku Dayak di Kalimantan Tengah. Mari kita jelajahi ruang demi ruang di dalamnya. Museum Balanga dibangun pada tahun 1972 dan kemudian diresmikan pada 6 April 1973.
Pembangunan Museum Balanga bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya suku Dayak kepada generasi masa kini dan masa mendatang. Nama Balanga sendiri berasal dari bahasa Dayak yang berarti tempat penyimpanan. Ibu bisa Pengumpulan benda-bendanya itu gimana prosesnya? pengumpulan dulunya gini ya, museum itu sebelum berdiri itu kan masih PSK, sejarah keperbakalaan PSK, keperbakalaan sejarah budaya kebudayaan PSK, keperbakalaan sejarah kebudayaan. Nah, waktu itu sebelum museum berdiri itu banyak koleksi yang dimiliki oleh PSK tadi. Nah, setelah museum berdiri, benda-benda tersebut dihibahkan ke museum. Selain yang museum kan belum banyak punya koleksi dari PSK tadi, terus ditambah lagi kita kan dapat ini ya dari pusat. Ya, karena ini museum mau berdiri, jadi kita pasti ikut di bawah kebudayaan pendidikan dan kebudayaan. Nah, di situ museum dulu masih di bawah Dinas Kebudayaan dan Pendidikan. Nah, dengan begitu mereka dengan pusat. Nah, dari pusat karena ini sudah mau berdiri dan selanjutnya urusannya ke pusat. Dari pusat itu dapat bantuan segala dengan ini bangunan dari bentuknya bangunan dulu ya. Nah, dari pusat tadi. Nah, setelah dapat bantuan untuk bangunan itu, mereka selanjutnya ada untuk pembelian koleksi. Ya, pembelian koleksi itu gini sebelum kita punya banyak koleksi itu sekiranya apa yang dibutuhkan pada saat itu untuk museum, benda-benda apa aja. Nah, karena kita tuh paling tidak kan karena yang ditonjolkan di sini sejarah budaya Dayak ya, dengan agamanya. Nah, di situ kita punya diberi kesempatan dari pusat itu untuk bisa membeli koleksi. Nah, kita dengan begitu ada pengadaan koleksi. Nah, pengadaan koleksi itu bisa membeli, bisa juga kita diberi maksudnya itu mungkin hibah dari masyarakat. Oh gitu, berarti selain dari pusat, dari masyarakat ya? Iya benar, nanti kalian akan temui di temporer ya. Di situ banyak kita dapat dari koleksi dari masyarakat, termasuk punya Bapak Cilikriwut. Nah, di situ banyak yang pemiliknya kebetulan ya, semuanya ada ini ya, ada pengaruh tersendiri, ada cerita tersendiri ya. Mungkin ini merasa dengan mungkin kalian tahu ya, godam itu seperti sesuatu yang ada tinggal di rumah kita, yang kasat mata kita nggak bisa melihatnya. Nah, mungkin di rumah kita atau di sini kalian tadi sewaktu aktivitas ada sesuatu yang tidak nyaman. Enggak ada. Alhamdulillah, karena kalian ini ya ada permisi salam, makanya karena ini mengenalkan sesuatunya budaya Dayak keluar. Nah, dengan begitu kan mereka memberi izin begitu. Nah, setelah yang nanti di sana itu ada barang-barang yang dari masyarakat tadi ya, di ruang temporer nanti kalian temui, nanti ada mando, ada belanga, ada segala piring melaweng. Nah, termasuk keris senjata-senjata dari masyarakat. Nah, itu nanti karena ada arti tersendiri ya. Di situ mereka tidak nyaman ada barang-barang tersebut di rumah. Jadi mereka ada yang menjual pada waktu itu kan, ada yang dijual, ada juga yang diberikan. Kebetulan kalau yang dijual itu kan kita nggak punya koleksinya dan kita ada dananya, bisa kita membelinya. Makanya dengan jalan bisa survei ke daerah-daerah yang kebetulan ada barang itu di sana. Nah, kalau pas nggak kita butuhkan juga kita tidak beli. Kadang-kadang ada yang menawarkan mau menjual ini, mama kita kan sudah banyak belanga. Nah, belanga ini juga banyak arti dan fungsinya. Belanga di sini justru karena karena kita punya banyak koleksi. Nah, belanga tersebut makanya dibilang diberi nama Museum Belanga. Ini kalian sebenarnya ini hanya beberapa aja. Di gudang lebih banyak lagi
Termasuk itu tadi belanga ya. Belanga itu suatu status ya. Nah, semakin orang memiliki banyak koleksi belanga, mereka statusnya aja tinggi, ya begitu. Nanti di situ kalian di sana ada juga nemui ada belanga kecil-kecil. Nah, mungkin dulu artinya kan mereka barang itu bisa untuk sebagai mahar, bisa juga untuk ini ya kremasi. Barangkali habis ditiwah atau abunya terus di situ bisa. Terus bisa juga untuk menyimpang tulang habis ditiwahkan. Nah, di situ juga ada ya telep atau senjata keris tadi ya. Telep itu mungkin untuk tempat menyimpan alat sumpit. Nah, itu untuk ya di situ ada beracun. Jadi kita khawatirkan nanti pemiliknya menyerahkan ke museum. Nah, supaya apa? Supaya tidak yang dikhawatirkan nanti kalau terjadi di rumah lengahnya orang tua, nanti anak-anaknya bisa pakai main. Nah, itu kan yang dikhawatirkan. Nah, di situ nanti ada ruang hibah itu diinikan ya, termasuk punya Bapak Ciliruwut, mulai ini ya duduknya di ruang ini tertentu ya di kantor gubernur, karena di sana kan hanya sebatas orang-orang yang mereka yang di sana yang bisa melihatnya. Makanya dihibahkan ke museum supaya masyarakat itu bisa melihat langsung seperti apa beliau itu perjalanannya selama paling tidak kan perjalanan semasa berkarir sampai beliau menjabat sebagai gubernur. Nanti ada juga gubernur dari pertama sampai saat ini ada gambarannya di sana. Iya. Ya sudah Ibu, itu aja. Ya. Kami mau lanjut. Nah, ini. Menurut penjelasan dari penjaga museum, lantai pertama dari museum merupakan potret siklus hidup masyarakat Dayak dalam kepercayaan Hindu Keharingan, yang merupakan kepercayaan mayoritas suku Dayak. Mulai dari kehamilan, kelahiran, pernikahan, sampai kematian. Sedangkan di lantai kedua adalah tempat penyimpanan benda-benda tradisional suku Dayak seperti mandau dan senjata lainnya. Juga terdapat rumah tradisional suku Dayak, yaitu rumah betang. Setiap sudut museum ini memiliki banyak berbagai keajaiban budaya. Di salah satu ruangannya kita bisa melihat banyak penyusukan kayu yang menakjubkan, mencerminkan karya tinggi suku Dayak dalam seni ukir. Selain itu, museum ini memiliki banyak koleksi pakaian adat yang mencerminkan tentang kehidupan sehari-hari dan upacara adat suku Dayak. Museum Balanga bukan hanya tempat untuk menampilkan koleksi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran masyarakat lokal dan juga wisatawan. Melalui program edukasi dan tur, pengunjung dapat lebih banyak memahami sejarah dan juga budaya Dayak. Sangat mengagumkan melihat begitu banyak artefak berharga di Museum Balanga. Ini memberikan kami pemahaman yang lebih baik tentang kekayaan budaya di Kalimantan Tengah.
Sebagai penjaga warisan budaya, Museum Balanga di Palangkaraya terus berupaya untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya suku Dayak kepada dunia. Mari kita jaga dan hargai warisan nenek moyang kita, karena di dalamnya terdapat kekayaan yang tak ternilai. Terima kasih telah menemani perjalanan kami di Museum Balanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With all the tides against you, you never thought you'd be much good for anyone. 'Cause baby,